Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ridwan Mumu MSI selaku penguji seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach yang telah memberikan arahan dan saran selama proses pembimbingan rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Misbah AMDCAP selaku mentor yang telah memberikan saran dan dukungan dalam rancangan aktualisasi ini. Dan yang saya hormati Ibu Nur Afiah Lamuka Esos selaku host dan evaluator yang telah memfasilitasi selama kegiatan laksar kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Vigi Meyer Dasari dari RSUD Buluye Nopoae Mouto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Literasi dan Sosialisasi Tanda Bahaya Kehamilan pada Ibu di Poli KIA RSUD Buluye Nopoae Mouto. 10 menit lagi peserta. Latar belakang, yang menjadi latar belakang ini yaitu angka kematian ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. Angka kematian ibu adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas, bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia, jumlah kematian ibu pada tahun 2020 menunjukkan 4.627 kematian di Indonesia. Jumlah kematian ibu di Provinsi Sulawesi Tengah per Desember 2020 adalah sebanyak 81 kasus kematian dan Kabupaten Parigi Motong sebanyak 10 kasus kematian ibu. Dan di Rumah Sakit Buluye Nopoae Motong tidak terdapat kasus kematian ibu. Kurangnya deteksi dini mengenali tanda-tanda bahaya kehamilan dan faktor-faktor risiko kehamilan dapat mengakibatkan kurangnya antisipasi yang cepat pada saat kehamilan sampai proses persalinan, sehingga berisiko besar meningkatkan angka kematian ibu. Kemudian ada kejadian tanda bahaya kehamilan di Rumah Sakit Buluye Nopoae Motong pada periode Januari sampai dengan Mei 2022, yaitu abortus atau perdarahan pada masa awal muda kehamilan yaitu 4 kasus, kemudian hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebih sebanyak 3 kasus, dan demam pada kehamilan sebanyak 1 kasus. Kemudian tugas dan fungsi peserta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan Terampil, maka uraian tugas jabatan bidan kategori keterampilan pada dalam hal ini untuk pelaksanaan pemecahan isu atau aktualisasi ini yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi bidan yang yang ke-9, yaitu memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu dan keluarga sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dan manfaatnya, tujuan umum aktualisasi ini yaitu agar peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian tujuan khususnya meningkatkan literasi dan sosialisasi tanda bahaya kehamilan di RSUD Buluye Nopoae Motong. Kemudian manfaat bagi peserta yaitu mampu mengimplementasikan nilai dasar berakhlak, kemudian bagi unit kerja dapat peningkatan pelayanan kesehatan, kemudian bagi ibu hamil meningkatnya pengetahuan ibu hamil. Kemudian identifikasi isu. Dari beberapa isu yang saya dapatkan, kemudian divalidasi menggunakan metode APKL, sehingga didapatkan isu utama atau isu prioritas yaitu kurang optimalnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan di Poli KIA RSUD Buluye Nopoae Motong.
Adapun penyebab-penyebab masalahnya yaitu dari metode kurangnya sosialisasi petugas, dari faktor individu atau manusianya, dari pengetahuan ibu hamil yang kurang, umur ibu hamil sehingga mempengaruhi minat baca ibu hamil juga. Kemudian dari lingkungan yaitu kurangnya dukungan keluarga kepada ibu hamil untuk rajin membaca. Kemudian dari material itu kurangnya video KIE tentang tanda bahaya kehamilan, banner, leaflet tentang tanda bahaya kehamilan yang masih kurang. Kemudian gagasan pemecahan isunya yaitu literasi dan sosialisasi tanda bahaya kehamilan. Dari faktor individu kita melakukan sosialisasi kepada ibu hamil. Kemudian metodenya sosialisasi petugas. Petugas juga melakukan sosialisasi terkait tanda bahaya kehamilan ini kepada ibu hamil. Kemudian menyediakan banner, leaflet, dan video edukasi. Kemudian kita juga memberitahukan kepada pendamping ibu hamil yang berkunjung untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil. Masuk ke rancangan aktualisasi, yaitu kegiatan pertama, yaitu berkonsultasi dengan mentor dan melakukan koordinasi dengan teman sejawat mengenai rancangan aktualisasi. Yang tahapan pertama yaitu menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan, outputnya tersedia berkas yang dikonsultasikan, dan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan manajemen ASN. Tahapan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang diangkat menjadi rancangan aktualisasi. Outputnya ada dukungan dan saran dari mentor. Kemudian ini berkaitan dengan akuntabel, harmonis, loyal, kolaboratif, dan manajemen ASN. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan teman sejawat terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Hasil outputnya yaitu adanya dukungan dari teman sejawat, akuntabel, harmonis, kolaboratif, dan manajemen ASN. Untuk kegiatan kedua, yaitu menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan literasi dan sosialisasi. Tahapan yang pertama yaitu menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan literasi dan sosialisasi. Tahapan kedua yaitu bersama rekan kerja menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk literasi dan sosialisasi. Contohnya kursi, LCD, laptop, alat tulis, dan sebagainya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menyiapkan ruangan yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan literasi dan sosialisasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membuat materi dan media untuk kegiatan literasi dan sosialisasi tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, tentu kita harus mencari referensi terlebih dahulu, mencari referensi leaflet, banner, video tentang tanda bahaya kehamilan. Yang kedua, ini berkaitan dengan akuntabel, kompeten, dan smart ASN. Kemudian yang kedua, kita membuat media literasi yang berupa video tanda bahaya kehamilan, kemudian kita menguploadnya ke media sosial resmi milik rumah sakit. Kemudian yang ketiga, membuat dan mencetak, memasang leaflet, poster, dan banner tanda bahaya kehamilan. Kemudian yang keempat yaitu membuat kuesioner pre dan post test. Ya, yang tahapan keempat yaitu melaksanakan literasi dan sosialisasi tanda bahaya kehamilan kepada ibu hamil. Yang pertama, kita mengumpulkan ibu hamil terlebih dahulu, kemudian kita buka kegiatan, kemudian kita jelaskan tujuan pelaksanaan literasi dan sosialisasi ini, yaitu outputnya untuk ibu memahami kegiatan yang telah dilakukan. Ini berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Kemudian tahapan kedua yaitu membagikan lembar kuesioner, pretest, dan meminta ibu hamil untuk mengisinya. Outputnya lembar kuesioner terisi. Kemudian tahapan ketiga yaitu membagikan leaflet yang telah dibuat. Kemudian yang keempat yaitu melakukan literasi dan sosialisasi tentang tanda bahaya kehamilan.
Ini berkaitan dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, manajemen ASN, dan smart ASN. Dan yang kelima yaitu membuka sesi tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ibu tentang tanda bahaya kehamilan. Dan tahap terakhir yaitu evaluasi, yaitu yang pertama membagikan kuesioner post-test, kemudian memeriksa kuesioner, tahap ketiga yaitu melakukan analisis pre dan post-test sosialisasi, dan yang terakhir yaitu melakukan konsultasi dengan mentor hasil dari evaluasi yang telah kita lakukan. Sekira waktunya habis, Ibu. Ya, demikianlah penyampaian yang dapat saya paparkan, Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik, makasih banyak Ibu Vicky. Bisa stop share dulu. Pak Mentor yang saya hormati, sudah kita simak bersama paparan singkat dari Ibu Vicky, berangkat dari isu kurang optimalnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda kehamilan, maka muncullah gagasan untuk melakukan sosialisasi dan literasi. Hari ini kami sangat membutuhkan penguatan dari Pak Mentor dengan harapan ketika Ibu Vicky ini melakukan aktualisasi tidak akan ditemukan lagi kendala-kendala yang berarti. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak DRS Ridwan Mumu MSI, yang kami hormati Bapak Coach, Bapak DRS Haji Bahrun MSI, kemudian yang kami hormati evaluator Bu Nur Afia Lamuka Estos, dan yang saya banggakan Vicky Merdasari MDCAP yang alhamdulillah pagi ini sudah sehat Pak. Kemarin sempat demam dia karena penyakit dan alhamdulillah sudah bisa tampil hari ini walaupun tadi saya dengar suaranya masih agak serak-serak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan tentunya Pak. Kita selalu dalam sehat, Bapak Penguji, Bapak Coach dan semua yang terlibat ini selalu sehat dan insya Allah kita bisa keluar dari pandemi ini dengan baik. Terima kasih atas kesempatan untuk penguatan ini. Jadi apa-apa yang sudah disampaikan dari bimbingan Bapak Bahrun juga telah koordinasi dengan kami sebagai mentor, apa yang dilaksanakan dan gagasan yang disampaikan oleh Vicky sangat banyak membantu dan sangat memahami karena saudara Vicky ini Pak merupakan termasuk seniornya di rumah sakit karena dari awal berdiri rumah sakit sudah bergabung dengan kami sehingga selama 6 tahun ini tentu Vicky ini tahu persis apa yang menjadi kelemahan-kelemahan di rumah sakit. Nah dan Vicky juga termasuk SDM yang bisa diandalkan atas keterlibatannya selama ini di kegiatan rumah sakit dan proses akreditasi sehingga kami yakin apa yang disampaikan itu sesuatu yang memang lahir dari pengamatan yang sudah lama dan kami sangat apresiatif. Kemudian kegiatan-kegiatan Pak yang disodorkan memang sangat tepat sesuai dengan kebutuhan kami di rumah sakit dan insya Allah akan berdampak bagus karena kita juga rumah sakit akan menghadapi akreditasi tentunya dengan adanya media-media yang disampaikan seperti leaflet, banner, dan poster ini juga akan menambah suasana rumah sakit lebih bagus sehingga pelayanan akan semakin berdampak dari situ. Kemudian di pihak lain tentang sosialisasi ini tentu bisa seperti yang disampaikan tadi untuk mengurangi angka kematian tentunya dengan semakin cepatnya itu tahu tentang gejala-gejala ini dihindari karena standar sekarang Pak untuk apa ibu hamil ini memang semakin ketat sehingga kehadiran rumah sakit ini juga harus berperan untuk menunjang teman-teman yang di puskesmas dalam rangka mensosialisasikan tentang bahaya-bahaya karena ini memang sudah sering disampaikan. Nah, di rumah sakit kita kelebihan dengan adanya USG sehingga kita lebih bisa menentukan dari awal tentang bahaya itu. Saya rasa itu Pak yang bisa saya kuatkan dan insya Allah di dalam kegiatan nanti
kita akan selalu mendukung dan tetap kami dari pihak manajemen juga akan selalu menyampaikan nanti akan menindaklanjuti selanjutnya di luar ini nanti kita akan bisa perbanyak seperti leaflet dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kami juga mohon arahan dan koreksi untuk tambahan-tambahan tentunya dari Bapak Penguji sehingga rancangan ini nanti bisa jauh lebih bagus dan tentunya nanti pada aktualisasinya nanti bisa sempurna dilaksanakan di rumah sakit. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Misbah selaku mentor sudah memberi penguatan sekaligus testimoni singkat tentang aktivitas Ibu Figi selama berada di rumah sakit. Baik, untuk selanjutnya guna mendalami sekaligus merasionalkan rancangan yang ada di tengah-tengah kita telah hadir penguji. Dengan hormat saya sebutkan nama beliau Pak Ridwan Mumu MSI. Untuk itu kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Coach, Pak Dr. Haji Bahrul MSI. Terima kasih kepada Pak Mentor yang sudah memberikan kontribusi baiknya terhadap Saudari Figi Mairda Sari. Mudah-mudahan dukungan dan kontribusi baik yang Bapak berikan kepada Ibu bisa menjadi masukan yang bisa menjadikan rancangan itu baik. Dan terima kasih kepada Ibu Nurvia Lamuka Esos yang sebagai evaluator, dan yang saya banggakan Ibu Figi, alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah Pak. Saya melihat laporan Anda sangat bagus. Anda sudah sangat bagus membuatkan laporan. Walaupun ada beberapa hal-hal kecil di dalam sistematikanya masih agak kurang. Tolong nanti dikonsultasikan dengan Pak Mentor. Kenapa? Karena kalian ini adalah sebagai pemula, baru-baru awal untuk menduduki sebagai pegawai ASN, maka hal-hal kecil jangan disepelekan. Jangan. Kalau seperti kita, seperti Pak Bahrul ini, yang kecil mungkin sudah sering kita sepelekan karena kita sudah melalui semuanya. Sudah banyak makan garam istilahnya. Tapi kalian, kalau kalian dimulai dari hal yang kecil kalian tidak perhatikan, ke depannya akan begitu terus. Karena kalian akan menjadi ASN yang, oleh karena itu saya ingin tanya satu dulu. Apakah Ibu Figi ini mau menjadi bidan profesional atau menjadi bidan apa yang Anda tulis sini? Terampil? Ya. Apa? Bidan terampil ya? Ya. Bidan terampil. Saya ingin nanti saya dengarkan dulu. Kira-kira Ibu ingin menjadi bidan terampil atau bidan profesional? Ingin menjadi bidan yang profesional, Pak. Kalau menjadi bidan profesional, tentu pas dia sudah menjadi sudah tentu dia seorang bidan harus terampil, harus berilmu. Jadi pasti bisa menjadi bidan yang profesional. Berarti secara tidak langsung bidan terampil harus menguasai ke-30 item itu. Iya. Tidak semua, harus semua. Harus semua. Harus semua. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, saya ingin dengarkan sekali lagi. Judul ini terinspirasi dari apa? Dari siapa? Dari apa yang sampai terinspirasi bahwa Ibu mengambil judul literasi dan sosialisasi. Dan saya ingin juga mendengarkan sekarang apa sih yang mana lebih baik, literasi atau sosialisasi? Apakah tidak bisa literasi tanda bahaya atau sosialisasi? Atau memang harus dua-duanya ini berjalan seiring? Kalau saya lihat terlalu berat. Kalau menurut saya, dengan kondisi AD seperti ini, terlalu berat untuk meliterisasi dengan sosialisasi. Atau mungkin ada pendapat lain. Saya dengarkan dulu dari itu. Iya, kalau menurut saya, Pak, ini harus berjalan beriringan. Soalnya literasi itu minat bacanya ibu hamil. Dan sosialisasi cara kita menyampaikan ke ibu hamil. Kalau misalnya hanya sosialisasi yang kita jalankan, tapi tanpa ada minat bacanya ibu hamil, itu sama dengan bohong, Pak. Dari media-media yang kita siapkan, tanpa adanya minat baca, ada keinginan ibu hamilnya untuk membaca, itu medianya hanya akan jadi pampangan saja, Pak. Hanya akan tersimpan. Oke. Ada data yang Anda bisa dapatkan, berikan masukan ke sini bahwa minat baca dari ibu hamil itu
sekian persen dan sekian. Karena zaman now, ibu hamil ini sudah pintar-pintar loh pakai media sosial, sudah hari-hari mengerjakan itu. Apakah masih perlu minat baca ini? Atau ada data dari Ibu Vicky bahwa di desa ini dari 100 ibu hamil 80 yang kurang minat bacanya, saya mau bacanya. Mungkin yang kecil itu bisa membantu yang gimana? Ada? Oh iya, datanya sih belum ada Pak, cuma iya nanti bisa ditambahkan di situ. Itulah namanya, ini kan masih rancangan. Oke, ini rancangan. Jadi berarti judul ini terinspirasi karena data ibu minat baca dengan sosialisasi yang masih kurang. Iya, sosialisasi yang masih kurang. Literasi? Literasinya iya. Ya. Masih Bisa. kurang juga. Karena ini adalah rancangan, masih berangan-angan, tentu semua nilai-nilai yang di setiap kegiatan dan tahapan yang Ibu sudah paparkan tadi bisa Ibu lakukan. Yakin dan percaya bisa dilakukan. Yakin, hari. Bisa Pak. Bisa. Saya akan cek nanti loh. Iya Pak. Akan cek apakah ini bisa. Karena saya melihat terlalu berat dengan kondisi seperti Ibu dengan situasi bahwa kita masih dalam pemulaan ini. Saya lihat dalam setiap tahapan dan kegiatan, kegiatan satu dengan beberapa tahapan dan ada nilai-nilai ASN, ada nilai berakhlak itu. Apakah itu bisa? Ini kan berangan-angan. Bisa Pak. Setiap harinya bisa. Bisa. Dengan dukungan mentor mengatakan bahwa Ade ini merupakan orang yang paling high di mana di rumah sakit, karena dari awal rumah sakit berdiri Adik sudah bekerja sama itu. Saya berharap mudah-mudahan bisa. Bisa Pak. Ya. Oke, kalau mudah-mudahan bisa, saya berharap juga keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan nilai berakhlak itu bisa menggunakan bahasa operasional. Saya lihat di sini masih ada beberapa bahasa yang tidak menggunakan bahasa operasional. Coba nanti dikonsultasikan dengan mentor. Namanya kami ingin melaksanakan ini, kami berharap ini. Kita gunakan bahasa operasional. Mungkin dari situ saya alhamdulillah saya sudah melihat tahapan kegiatan di bab 2 ini sudah sesuai dengan agenda 3 dan saya sudah melihat bahwa setiap kegiatan minimal 3 tahap dan setiap tahap minimal 3 nilai berakhlaknya. Saya lihat Adik sudah melaksanakan ini, tetapi mudah-mudahan bisa. Tapi saya cuma mau tanya, kenapa kolaboratif itu Anda menggunakannya hanya sedikit? Iya Pak, maaf Pak, boleh diulangi. Kenapa nilai kolaboratif itu di setiap tahapan, tidak semua di tahapan Anda cantumkan, hanya beberapa kegiatan yang Anda cantumkan kolaboratif. Sedangkan kolaboratif itu adalah sangat baik untuk Ibu, karena Ibu tidak bisa bekerja sendiri dengan ibu hamil yang begitu banyak, dengan pasien yang begitu banyak. Ibu tidak bisa. Harus ada kolaborasi. Saya rasa di setiap tahapan kolaborasi itu penting. Tapi nanti saya dengar penjelasannya. Tidak semua tahapan yang ini Pak, tidak semua tahapan saya kasih masuk kolaborasi. Kayak misalnya mencari referensi atau apa, mencari referensi kan itu tidak saya kasih masukkan nilai kolaborasi. Karena biasanya saya mau mencari referensi itu sesuai dengan kompetensi saya. Saya mencarinya melalui via internet dengan via internet dengan buku-buku seperti itu Pak. Ya. Terus yang terakhir saya ingin tanyakan sama Ibu. Saya lihat Ibu sepertinya tidak mengisi ini kan kalau kita di bab 2 itu kita mencoba dulu nilai-nilai itu kita paparkan, baru kita coba menarasikan. Tapi Ibu lain dari teman-teman. Setiap tahapan kegiatan Ibu jelaskan, baru bikin tabel. Setiap kegiatan bikin tabel.
Apakah itu efisien atau gimana? Oh, Kenapa? iya Pak. Biar lebih jelas ini ya Pak, sekat-sekatnya. Oh gitu. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Kenapa? Karena yang membaca karya tulis Anda dari kalangan dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Kalau seperti kami yang baca, kami sudah paham. Tapi kalau kalangan lain kan tidak paham. Oke, saya terima kasih dengan penjelasan Ibu Vicky secara detail. Oleh karena itu, saya ingin minta sedikit dari Ibu. Apa sebenarnya harapan Ibu terhadap rancangan aktualisasi ini? Ini kan masih angan-angan. Kira-kira kalau sudah menjadi suatu aktualisasi itu, apa kira-kira keinginan Ibu? Apakah Ibu bisa nanti setelah tidak jadi rancangan, Ibu bisa mendapatkan data bahwa setelah literisasi dan sosialisasi, angka kematian ibu hamil atau bahaya ibu hamil itu bisa secara dini sudah diketahui oleh ibu hamil. Sedangkan ini kan ibu-ibu dari pedesaan. Dan apakah bahaya hamil itu diketahui setelah di poli? Atau ada yang datang ke desa untuk mengetahui sedini mungkin tanda bahaya kehamilan itu? Karena kalau sudah masuk ke rumah sakit berarti sudah stadium akhir. Bagaimana? Ya, ini kita menyambung ini Pak, menyambung programnya dari puskesmas ya kan, karena kita tidak punya wilayah untuk ibu hamil kalau di rumah sakit. Kita hanya menyambung dari programnya puskesmas untuk setiap kunjungan ibu hamil kita harus memberikan KIE, kita harus memberikan pengetahuan ibu hamil. Tidak ada dicantumkan di sini. Tidak ada dicantumkan. Boleh cantumkan? Oh iya Pak. Iya, karena saya bukan orang kesehatan. Jadi saya berpikir apakah nanti orang sudah di rumah sakit, oh Anda ini berbahaya, kan sudah langsung pingsan kita kan. Tapi kalau dari rumah itu sudah dicantumkan, Bu nanti kalau ini, oh berarti menyambung. Nah, nanti tolong ini masukin dalam sini. Nanti Pak Mentor bantu. Di mana kira-kira? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang penting saya berharap nanti kepada Ibu, adik Vicky ini, saya berharap nanti setelah aktualisasi itu mungkin ada hal-hal nilai-nilai ASN yang mungkin belum tercover di dalam rancangan ini, mungkin pengembangannya boleh dimasukkan. Nanti minta pendapat sama Pak Mentor karena ada saya lihat beberapa yang harusnya sedikit harus ada tapi Anda tidak taruh. Saya ini bayangkan, saya masih pertama, tapi saya karena Anda duluan saya baca sampai jam 11 malam, cuma ini saya bolak-balik. Di mana benang merahnya nih? Kok dia bisa sudah di rumah sakit baru ditangani bahwa tanda bahaya. Sedangkan tanda bahaya itu dulu saya di dinas sosial, tanda bahaya itu kan sebelum itu tsunami datang harus tanda bahaya sudah bunyi. Tapi kan yang terjadi tsunami dulu datang, baru tanda bahaya bunyi. Nah, berapa banyak korban yang terjadi? Nah, jangan sampai seperti ini. Sudah ibu itu sudah sakaratul maut, baru Mbak Vicky datang. Aduh ini tanda bahaya kami. Itu kan artinya. Mungkin barangkali ditaruh bahwa ibu ini hanya penyambung dari KIA itu ya. Iya. Ya, nanti ditaruh ya. Pak Mentor, Iya, Pak. Baik Pak. minta tolong Pak Mentor nanti ini supaya ini siapa tahu ini bisa menjadi perwakilan dari kelas saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan kontribusi baik, prinsipnya untuk membangun biar jauh lebih baik. Hasil karya Mbak ini sudah jauh lebih bagus, sudah bagus sekali. Tapi mungkin kalau ditambah sedikit, saya katakan dari awal, ingat dari awal saya katakan, jangan menyepelekan yang kecil. Karena justru yang kecil itu, semut tidak akan pernah menggigit kalau engkau tidak injak. Tetapi gajah sebesar apapun, kalau semut menggigit, pasti merasa sakit. Ingat itu. Jadi dari awal saya tekankan bahwa Anda akan membangun fondasi. Rumah tergantung fondasi. Karya tulis aktualisasi ini akan baik apabila fondasinya bagus. Fondasi bagus, tidak boleh menyepelekan batu kerikil yang kecil. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Penguji. Pak sudah mendalami sekaligus memperkaya rancangan yang sudah disusun oleh Ibu Vicky. Ada beberapa catatan ya, Ibu Vicky segera ditindaklanjuti
Memang saya lihat nilai kolaborasi relatif terbatas ya. Misalnya ada kegiatan kedua Ibu, tahap ke mana tahap koordinasi tadi. Ya, itu kan harus kolaborasi. Ya, di situ tidak ada nilai kolaborasinya, padahal Ibu sedang berkoordinasi. Koordinasi, iya Pak. Sama itu. Saya cuma secara Iya Pak. Kemudian saya kira benar juga ya, bagaimana supaya sosialisasi ini sampai ke rumahnya calon ibu hamil ya. Iya. Jadi nanti disampaikan lewat puskesmas, harus ada penjelasan di dokumen ini bahwa ibu tidak lebih sekedar menjembatani antara rumah sakit dan puskesmas terkait dengan peningkatan pemahaman ibu. Jadi bisa yang calon Pak ya, jangan sampai sudah. Iya, bisa yang calon. Justru yang calon itu yang sosialisasi. Kalau sudah hamil tinggal literasi. Jadi Harus dibedakan. Maka saya tanya tadi, sosialisasi literasi ini apa? Kalau menurut saya, yang calon ibu hamil itu sosialisasi. Pasangan Kalau usia ibu yang subur sudah Pak ya. hamil, itu literasi. Ya, pasangan usia subur nanti kalau ada tanya ya. Iya Pak. Baik, yang terakhir kepada Pak Mentor, kita paham betul karena Ibu Vicky ini CPNS, jadi kemampuan menghayo-hayo teman sesama PNS agak berat. Ya. Nah, olehnya itu sangat membutuhkan dukungan dari Pak Mentor selaku pemilik kewenangan sesungguhnya. Ya. Sehingga apa yang kita harapkan dari rancangan ini bisa terrealisasi. Saya kira itu catatan dari penguji, segera ditindaklanjuti, kemudian dibuatkan halaman pengesahannya. Saya akhiri sesi ini pas 45 menit Pak, kebetulan ini saya lihat. Pas 45 iya. menit. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke Ibu Kos. Ya, terima kasih Pak Bahrun, Pak Ridwan Mumu, juga Pak Misbah. Sekian dan terima kasih untuk Ibu Vicky dan Pak Misbah bisa live. Saya stop recordingnya Ibu. Iya, silakan Pak